Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu semua, apa kabar ibu semua? Alangkah baiknya kita terlebih dahulu sebelum melakukan pembukaan pembelajaran kita berdoa terlebih dulu. Baiklah ibu akan memimpin doa tersebut dengan sikap berdoa keyakinan masing-masing. Selesai. Baiklah, terima kasih untuk anak ibu sudah hadir dalam pembelajaran ibu pada siang hari ini. Baiklah, ibu akan mengabsen anak-anak ibu ya, terutama Sifana, Sifani, Aska, Cantik, Deva. Deva kemana? Ada anak ibu yang tahu Deva kemana? Oh, Deva tadi sakit. Oh ya, nggak apa-apa ya. Moga aja ya Deva, kita doakan sama-sama semoga Deva cepat sembuh ya. Siang, Zain, Atar, Humaira. Baiklah, karena teman kita yang tidak hadir satu, kita langsung saja ya anak ibu semua mendengarkan ibu dalam pembelajaran hari ini. Ibu akan membawakan materi yang berjudul ciri-ciri adat Islam kepada tetangga, saudara, dan teman. Yang pertama itu adat kita sesama saudara, yang terutama silaturahmi yang harus kita jaga dalam sesama saudara. Kita sesama saudara, jika saudara kita membutuhkan kita, sesibuk-sibuknya apapun kita harus menolong saudara kita. Karena saudara kita itulah orang yang akan membantu kita di lain hari. Ketika saudara kita ingin meminta pertolongan kepada kita, misalnya saudara kita bilang ada duit atau tidak, untuk dia meminjam duit kepada kita untuk membayar uang sekolah anaknya. Tetapi kita sebagai sikap kita sebagai saudara, kita harus meminjamkan kepada saudara kita itu berapa yang kita mampu gitu. Yang kedua, sikap kita, kasih sayang kita kepada saudara. Kita sesama saudara, sesama keluarga, kita harus kasih sayang kita gitu. Kita sesama saling menyayangi. Terutama jika ada saudara kita yang sakit, kita harus menyayangi, harus mempertolong, harus menolong dia. Ketika kita juga susah, dia akan menolong kita. Yang ketiga, menjaga nama baik saudara. Kita dalam Islam, saudara itu sama dengan keluarga. Bukan berarti keluarga inti, keluarga tidak inti, tetapi kita harus menjalin silaturahmi, menjaga nama baik keluarga, karena dampaknya kita juga, misalkan keluarga kita kena masalah, terus nama baiknya tercemar, kita sebagai saudara dia juga kena, nama baik kita juga kena. Itulah kenapa kita sesama saudara harus menjaga nama baik saudara kita. Tidak boleh mencemarkan nama-nama baik saudara kita, karena kita juga bisa mendapatkan dampak dari cemaran tersebut. Yang kelima, menjauhi sifat permusuhan sesama saudara. Kita sesama saudara tidak boleh bermusuhan, karena permusuhan itu bersifat setan. Itu yang dirasa setan dalam diri kita masing-masing. Sedangkan kita satu keturunan tidak boleh bermusuhan. Jika seandainya kita sesama saudara bermusuhan, apa akibatnya? Misalkan kita kesulitan, kita minta tolong sama siapa? Ya sama saudara kita terutama. Nggak mungkinlah kita minta sama orang lain. Yang paling terutama kita datangi yaitu saudara kita. Kita masuk ke materi adat Islam ke tetangga. Yang pertama, kita harus sebagai tetangga yang baik dan mendirikan sikap SS, itu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Yang kedua yang harus kita terapkan dalam diri kita itu menjaga kerukunan kita kepada tetangga. Yang ketiga, menganggap tetangga dekat sama dengan saudara. Yang keempat, saling silaturahmi sesama tetangga, karena dalam silaturahmi seseringnya kita silaturahmi kepada tetangga,
diri kita sesama tetangga. Yang kelima, selalu bersangka baik kepada tetangga. Misalkan di kecolongan rumah kita nggak mungkin lah kita langsung memikir ke tetangga. Kita harus bersikap baik kepada tetangga, berpikiran positif kepada tetangga. Misalkan kalau rumah kita kebakaran, siapa yang nolong kita? Tetangga. Ada kecolongan, siapa yang nolong kita? Tetangga. Itulah kenapa kita tidak boleh berpikiran negatif kepada tetangga kita. Selanjutnya, selalu membuka pintu maaf. Misalkan tetangga tidak sengaja membuang sampah di depan rumah kita, kita sebagai tetangga yang baik harus memaafkan apapun yang terjadi. Atau air rumah dia kena ke rumah kita, kotoran di rumah dia kena ke rumah kita, kita sesama tetangga itu harus bersikap saling memaafkan. Karena kita tidak selamanya kita tuh selalu kena, kita juga pernah akan timbal balikan kepada tetangga. Misalkan air rumah kita mengendangi halaman tetangga, kalau kita berbuat baik kepada tetangga, otomatis tetangga juga berbuat baiklah kepada kita. Yang terakhir, menanamkan sifat mengalah. Misalkan dalam perumahan gitu, kita dalam perumahan tersebut misalkan dapat pengajian misalkan. Jadi dalam pengajian tersebut giliran kita membawa bekal untuk pengajian, tetangga kita juga membawa bekal pengajian. Misalkan tetangga kita kena musibah, kitalah yang harus mengalah untuk melebihkan bekal untuk pengajian tersebut. Misalkan tetangga kita punya masalah atau rumahnya kebakaran, kena rumah kita sebagai itu harus bersikap saling menolong, tidak boleh menyalahkan tetangga tersebut gitu. Yang ketiga yaitu sikap kita kepada teman. Yang pertama, menciptakan suasana aman, nyaman, dan tentram. Dalam berteman, kita tidak boleh memilih-milih teman. Misalkan teman kita ada yang besar badannya, terus kita bully, itu bisa mengakibatkan kenyamanan teman tersebut itu terganggu. Itulah kenapa sesama teman, sesama saudara, sesama keluarga, kita ini tidak boleh memilih-milih. Misalkan di dalam kelas ada teman kita satu yang nggak punya teman, itu kan otomatis kenyamanan teman kita yang satu itu terganggu. Misalkan teman-teman lain ketawa-ketawa, teman di sini ketawa-ketawa sama teman-temannya. Kita ada teman yang nggak punya teman, dia tidak terganggu oleh suasana teman tersebut. Akibatnya teman tersebut tidak ingin lagi datang ke sekolah. Itulah penyebab gimana terganggunya suasana teman. Yang kedua, menjaga kerukunan dan keamanan. Maksud dari kerukunan dan keamanan, kita sesama teman harus menjaganya. Misalkan ada teman kita yang sakit atau teman kita yang lemah, misalkan ada orang yang jahat, kita kan teman harus menjaga teman kita supaya jangan dijahati. Itulah kenapa tidak boleh memilih-milih teman. Kalau teman kita satu dijahati, kita sebagai teman harus membela teman tersebut. Bukan berarti udah teman ini nggak punya teman, kita bully, kita jahati, kita sisihkan. Itulah yang tidak boleh. Yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Kita membawa pergaulan itu lebih baik, bukan lebih buruk. Kita harus bersikap. Misalkan teman kita ada ke sekolah yang tidak pernah bawa buku, kita usulkan, kita bawa, dia bawa buku, atau terutama kita akan bawakan buku kita dulu, kita kasih teman kita pinjamkan teman kita. Jadi pikirkan teman tadi, kenapa ya dia selalu bawain aku buku? Ibaratnya aku nyusahin ya, gini-gini. Jadi kita tuh sadar diri, kita harus bawa buku. Berarti kita itu kan mencari teman yang baik untuk kita, yang bisa membawa kita kebenaran gitu. Jangan mencari teman yang keburukan. Jelas-jelas teman ini suka bolos, kita berteman sama dia. Jangan berteman tapi membawa dia seperti kita yang tidak pernah bolos gitu. Selanjutnya, menganggap teman sebagai
satu tim satu tujuan, yaitu satu tim satu tujuan. Kita tuh sesama misalkan di kelas 7, kita harus satu tujuan, satu tim untuk naik ke kelas 8. Ini misalkan ada teman kelas 1 yang nggak tahu materi, yang nggak tahu pelajarannya apa, bukan berarti kita cukup dengan diam-diam aja, nggak kasih tahu. Kita kasih tahu lah, misalkan di sini. Misalkan ibu tampil, terus tapi ibu nggak tahu kalau itu tampil pada saat ini. Terus ada teman ibu nggak bilang ibu, padahal satu tim sama ibu, satu kelompok sama ibu. Apa salahnya kan kita kalau kita pengen punya teman yang satu tujuan, satu komitmen, kita kasih, hai teman, hai Anggun, hai ini, kita tampil loh minggu ini. Itulah namanya satu tujuan, satu frekuensi. Yang terakhir, menanamkan sifat mengalah. Kita sesama teman mengalah. Misalkan teman ini tidak suka bermain sama kita, kita sebagai teman yang baik, kita lebih baik kita mengalah, bermain sendiri atau mencari teman lain daripada kita tetap kokoh untuk berteman sama dia. Biarkanlah dia berteman dengan yang lain, yang penting kita jangan merusak silaturahmi sesama teman-teman yang lain. Terima kasih. Baiklah, karena ibu sudah menyampaikan 3 hal yang sangat penting dalam hidup kita. Jika ibu ada salah penyampaian atau perkataan atau pengucapan, ibu minta maaf. Sekian